المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus sholih. Nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min sholihin niyat. Alhamdulillah. Ibu dan ramang sadayana, semoga Allah berkahi Jumat kita. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Nasaihud Diniyah, masih pembahasan sholat di akhir kajian, pembahasan sholat di ujungnya. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa kama yajibu alaika an tuhafidha ala sholati wa yahrumu alaika an tudayyi'aha, kadzalika yajibu alaika an tushaddida ala ahlika wa auladika wa kulli man laka alaihi wilayatun fi iqamatis shalah. Wa kama, dan lalu sebagaimana diwajibkan kepadamu untuk menjaga sholatnya. Kemarin kita bahas tentang bagaimana wajibnya sholat, panjang tuh ya, tentang jaga sholat, terutama sholat yang 5 waktu maksudnya. Jaga sholat dengan berbagai syarat-syarat yang disebut jaga sholat, dirikan sholat. Di antara dirikan sholat, perhatikan mulai dari persiapan sholat, wudunya gimana, benar nggak wudunya. Dari wudu sholat udah benar, syarat-syarat untuk sahnya sholat sudah dipenuhin semua belum, tutup aurat dengan sempurna. Kalau perempuan perhatikan, yang dibuka hanya wajah dan telapak tangan, maksudnya depan dan belakang. Nah, di apa namanya, la haula wala quwata illa billah, pergelangan tangan itu harus ditutup, sehingga pergelangan tangan nggak boleh turun ketika Allahu Akbar. Mata langkung sae yang lebih baik ketika pakai mukena itu jangan nutupin pas, tapi nutupin ke atas dan pakai apa namanya, ibu teh nu eta seperti kaos kaki teh nu di tangan. Bukan, yang nggak nutupin tangan tapi nutupin mansetnya. Jadi lebih baik pakai manset, sebab kalau hanya pakai mukena bisa turun, kalau kebuka batal sholatnya.
perhatikan tuh. Karena kalau syarat itu dikerjakan sebelum sholat sampai selesai sholat, nggak boleh kosong. Sebelum sholat tertutup aurat, di tengah sholat tertutup aurat, sampai selesai sholat pun harus tertutup auratnya. Gitunya. Najis juga perhatikan. Kira-kira di kantong kita di mana mungkin ada bangkai semut dan sebagainya, perhatikan. Makanya di sejadah kita apakah ada bangkai semut, bangkai hewan-hewan, mungkin ada yang agak sering tuh bangkai binatang kecil. Sama kadang-kadang kotoran kayak kotoran cicak. Nanti kita dulu. Tanya kotoran cicak, toke tanya pan alalitnya. Eta mungkin di sajadah orang. Nah, sebab kenapa aku harus perhatikan itu? Karena itu syarat. Syarat sholat yaitu suci tubuh kita, badan kita, juga tempat sholat kita, juga pakaian kita daripada 3 najis. Najis mukhaffafah, mutawassithah, juga najis mughalladhah. Kedah suci dari dina najis. Hati-hati. Makanya kotoran-kotoran kecil itu kadang-kadang suka ada tuh ya. Hanya perhatikan sejadah, jangan langsung ampar, langsung sholat aja. Perhatikan ayat tuh. Sayana dikebas lah. Kalau kita hamparin sejadah, bagusnya dikebas-kebasin dulu. Takutnya ada bangkai binatang kecil ataupun ada kotoran-kotoran seperti kotoran cicak. Nah, itu ya. Dan lain sebagainya ya. Ada banyak hal ya. Untuk pemenuhan penjagaan sholat itu ya. Kita perhatikan syaratnya, perhatikan rukun-rukunnya, perhatikan pembatalannya. 3 syaratnya penuhin, rukunnya kerjain, pembatalannya hindarin. Kalau kita jaga 3 ini berarti untuk sahnya sholat udah dapat. Tinggal tentang bagaimana jaga sholat. Jaga sholat perhatikan banyak sisi lain ya. Bagaimana sholat kita ya, termasuk dalam kriteria yang diperintahkan Allah untuk didirikan, ditangtungkan, nangtungkan sholatnya kukumaha. Di antaranya kita sholatnya berjamaah. Di antaranya kita sholatnya dengan apa? Bersesegera mungkin kalau nggak ada uzur. Di antaranya dengan kita sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu termasuk salah satu paket penjagaan sholat dan pendirian sholat. Jadi gitu. Sebagaimana kata Habib Haddad, kita diwajibkan untuk jaga sholat. Dan haram bagi kita untuk menyia-nyiakan sholat, ngenteng-ngentengin sholat. Nah gitu juga, yajibu alaika antusyaddida ala ahlika wa auladika wa kulli man laka wil alaihi walayatun fi iqamatis sholat. Begitu juga wajib bagi Anda, kata Habib Haddad, bagi kita wajib bagi kita untuk tegas kepada siapa? Kepada keluarga kita. Tegas pada anak-anak kita. Tegas pada semua yang ada dalam naungan pengurusan kita untuk mendirikan sholat. Ka orang nyalira kedah jagi-jagi sholatnya, ngajaga sholat, nangtungkan sholat. Gitu juga sama semua yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Terutama kewajiban ini untuk tegaskan aturan ini, tetapkan aturan ini pada suami, imam keluarganya. Yang kedua ya saling membantu, nggak bisa kan suami istri itu baru bagus satu rumah itu kalau saling membantu, nggak bisa sendiri Kadang-kadang suaminya mungkin keluar, memang kewajiban utama pada suami tapi entar nggak bisa berdiri satu rumah tangga yang baik yang bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah kecuali kerjasama antara suami dan istri. Matak ibu juga harus memperhatikan bagaimana anak-anaknya, bagaimana sholatnya. Tiap datang sholat buru-buru lihat anaknya di mana. Jangan lagi sholat mungkin anak-anaknya jalan kemana-mana padahal nggak ada kerjaan, nggak ada urusan penting di luar. Perhatikan. Kalau dulu ingat, masya Allah, almarhum abah itu udah ada kan handphonenya. Kemanapun kita pergi ditanya udah sholat belum, udah tua ibu-ibu ya teh. Kayak kakak yang nomor 1 Audi masih ditanya terus sampai abah meninggal tuh nggak berhenti ditanya di SMS, di telepon, udah sholat belum, masya Allah
Saking perhatian sama anak-anaknya tuh, sholat di mana kemana, jangan macam-macam, hati-hati ya, dan sebagainya tuh ya. Sampai malu kadang-kadang lagi kumpul sama kawan-kawan ditanya tentang sama orang tuanya gitu, sama abah ya. Nah begitu, maksudnya orang tua yang yang tanggung jawab bukan hanya memperhatikan makan minum sama sekolahnya, itu mah nggak bakal ditanya di sisi Allah ya. Memang wajib kita ngasih makan dia, tapi ada yang lebih wajib lagi ya, tentang bagaimana kehidupan agama dia, bagaimana perhatian akhirat mereka untuk menyongsong kehidupan akhirat yang kekal abadi kelak. Ulah nguruskeun pujit hungkul ibunya ya. Suruh makan minum bakal jadi pujit sadaya nanya. Iya. Ini sesuatu yang jelas. Kalau kita memang cinta sayang sama anak keluarga kita, perhatikan bagaimana mereka menjaga agama mereka. Hal itu pertama kali urusannya dengan iman, imannya yang benar, akidahnya yang benar, jangan sampai akidah pemikiran yang enggak. Ya, selanjutnya tentang ibadahnya ya, pertama tentang sholatnya. Kalau sholatnya benar seluruh amal bakal diterima. Sebaliknya kalau sholatnya salah, bakal hancur seluruh amalan, walaupun amalan-amalan lainnya baik dan banyak. Nah gitu ya. Jadi sholat kedah diperhatoskeun. Kudu bawel ibunya. Bawel masalah sholat mah wayahna we kudu bawel. Biarin ya. Itu masalah, ini urusan kita sama Allah. Kewajiban ini ya. Jadi gitu. Nah. Terus apa tadi? Wala tada' lahum uzron fi tarkiha. Jangan kasih pada mereka uzur, alasan, izin, atau namanya apa? Jangan kasih mereka uzur, jangan kasih mereka izin untuk meninggalkan sholat. Ya memang nggak bisa kan ninggalin sholat. Apa alasannya? Selama kita hidup nggak ada alasan untuk ninggalin sholat. Mun haji ibunya tiasa tinggalin ya, ada beberapa keadaan uzur nggak haji, iya nggak? Seperti sekarang kan memang nggak bisa, orang dilarang kok ya. Seperti zakat juga sama, bisa nggak zakat? Iya kalau nggak mampu nggak zakat. Seperti puasa kalau nggak mampu juga nggak puasa. Teimkan mah nuju tedamang ya, lagi nggak sakit sakit yang kira-kira nggak mungkin untuk puasa, nggak wajib puasa. Tapi kalau sholat seluruh kewajiban mungkin uzur, tapi sholat nggak ada kesempatan untuk dapat uzur. Ada keringanan memang dalam sholat, nggak bisa berdiri silahkan duduk, nggak bisa duduk silahkan berbaring miring, nggak bisa berbaring miring silahkan terlentang tuh. Nggak bisa gerak anggota tubuh seteruk, masih akalnya, selama akalnya masih waras, akalnya masih bisa berjalan, bisa berpikir, masih wajib sholat. Gimana kalau gerak badan nggak bisa gerak? Ya dibayangin sambil dibaca. Kalau misalkan bisa bersuara, dengan suara. Nggak bisa suara, di dalam hati. Tuh Masya Allah. Wajib madama akola. Sholat itu wajib selama akal kita masih berjalan. Kalau akalnya sudah nggak berjalan, udah gila dan sebagainya, ya kan ada gila, nggak punya akal tuh ada gila, ada mungkin kayak pingsan, tidur nggak bangun-bangun, itu ya nggak wajib. Selama akal kita masih ada, kita wajib sholat. Begitu juga, perhatikan, anak-anak kita nggak ada alasan ninggalin sholat. Kalau kita memang jujur sayang sama anak kita, perhatikan pertama kali masalah sholatnya. Ulah diantepkeun anak-anak kita ninggalin sholat. Buktos orang memang nyaah ka putra putri orang sadayana. Nah gitu ya. Perhatikan. Jadi jangan kasih izin. Bohonglah. Kalau orang tua sayang sama anaknya tapi dibiarin mereka ninggalin sholat, berarti cintanya palsu. Ntar bakal jadi saling tuntut menuntut di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pengen kumpul sama semua yang kita cintain di dunia, kumpul juga di dunia, kumpul di akhirat, dalam senang, dalam bahagia, dalam senyum, dalam kebahagiaan gitu. Kalau memang kita mau begitu, ya jangan tinggalin sisi-sisi tadi yang masalah sholat terutama ya. Nah gitu. Waman lam yasma minhum wa yuti fahaddidhu wa aqibhu. Gimana nih ceritanya anak kita
atau keluarga yang ada dalam pengurusan kita nih, siapa aja. Ceritanya di rumah kita aja lah pokoknya. Rumah kita itu istana kita. Istana kita punya aturan sendiri. Walaupun tamu, aturannya aturan kita. Hartos ibu ya. Pokoknya sahawai anu lebat ka bumi urang janten aya dina aturan urang sadayana. Sanajan eta tamu ya. Walaupun dia tamu, dia ada dalam aturan kita. Sehingga kita bisa berhak, ya kita punya hak untuk mengatur. Nah, maksudnya bukan masalah apa. Ini masalah contoh seperti sholat nih, hal penting nih ya. Tamu kita nih ya, kalau udah waktu udah mepet banget ya, kita harus ingat tangan mereka juga. Mereka nggak mau sholat, usir aja dari rumah. Buat sial doang di rumah ya. Contoh kayak gitu. Dulu almarhum ibu, nenek ya, luar biasa kalau sama sholat. Galak pisan dah ibu-ibu mah arapal meureunnya sepuh-sepuh kapungkur sapertos kumaha nih. Kalau misalkan udah diperintahin untuk sholat, ayo subuh, ayo zuhur, ayo asar, ayo maghrib, ayo isya, nggak dengar, nggak taat, nggak patuh, maka ancam dia, harus diancam. Ini perintah syariat ibu ya, ancam. Dan kalau perlu dihukum ya. Dihukum dengan apa? Pukul kakinya atau tangannya kalau memang perlu, kalau memang mendesak. Kalau kira-kira nggak perlu ya nggak usah. Itu ceritanya kalau perlu. Jangan berisik. Tadi apa ya? Itu ya. Pertama perintahin. Ya sebelum perintahin ya kasih tahu bahwa sholat itu wajib dari kecil ya. Biasain anak kita biar tahu kewajiban dari kecil. Ntar udah usia 7 tahun dibiasain sholat. Kalau nggak sholat juga ya memang belum wajib. Cuman biar biasa aja. 10 tahun diperintahin nggak nurut walaupun belum wajib. Bagi orang tuanya wajib untuk mukul anaknya kalau nggak mau sholat. Umur 10 tahun boleh mukul. Tapi mukulnya mukul apa? Mukul kaki dan mukul tangan. Nggak boleh wajah. Nggak boleh mukul badan. Yang boleh dipukul hanya tangan dan kaki, dan pukulannya nggak boleh sampai meninggalkan cacat sampai lebam tapi kabiru ulah katanya maksudnya ngawaro bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW. Jadi masalah mukul itu boleh bukan nggak boleh. Kalau sekarang mah kadang-kadang ada aneh-aneh aja ya, orang tua mukul anak untuk tujuan pendidikan, untuk kebaikan si anak, kadang-kadang suka dilaporin ya. Sok aneh wae ini namanya zaman tehnya untuk kebaikan anaknya, bukan jahat ya. Tuh. Nah, yang jelas boleh mukul syariat, bahkan disuruh bahkan diwajibkan nih. Udah diperintahin nggak nurut, pukul ancem. Ayo muntah sholat mau dipasihan jajan misalkan ya, apalah ancaman-ancaman yang kira-kira buat mereka patuh agar mereka tetap mau jalankan sholatnya. Karena nggak mungkin bisa istiqomah sholat kalau nggak dibiasain dari kecil, nggak dibiasain gitu ya. Kita aja yang sudah berusia aja kadang-kadang ada malasnya ibunya. Komodai muntah dibiasakan. Padahal didikan ibu-ibu jelas zaman ibu-ibu muda kan, orang tua dulu kan luar biasa ya. Huras pisannya pastinya. Kadang-kadang bisa diusir kalau nggak mau sholat dari rumah ya. Tuh, ini ada disebutin di kitab. Bukan boleh itu ya. Jadi pertama dikasih tahu, nggak mau nurut diancemin, nggak nurut juga hukum. Di antaranya hukum dengan apa? Dengan pukulan di antaranya. Pukul kaki tangannya, tapi nggak pukulan yang sekira-kiranya cuman peringatan gitu ceritanya. Waghdab alaih, dan marahlah sama dia. Asyaddu wa'dhamu mimma taghdabu alaihi law atlafa malak. Lebih marah, lebih besar marahnya, lebih keras marahnya dibandingkan kalau anak kita ngerusakin perabotan kita atau harta kita. Ibu-ibu punya piring, punya gelas dipecahin sama anaknya, marah gak? Ngambek tuh. Ngambeknya kadang-kadang ya. Apalagi piringnya bagus. Wah, marah-marah ya. Mestinya kalau anak kita ninggalin sholat itu lebih marah lagi kata Bang Adat ya. Atau misalkan punya motor, punya mobil dihancurin, ditabrakin ya. Atau punya rumah
dirobohin, dicoret-coretin temboknya, marah-marah kan? Kata Habib Haddad, mestinya kita marah sama anak kita atau semua yang ada di dalam rumah kita tadi. Kalau mereka ninggalin sholat, lebih marah, lebih besar marahnya dibandingkan kalau mereka merusak harta benda kita. Karena sholat jauh lebih penting tadi ya. Ini kadang-kadang kita mah ya, kalau urusan piring pupus, ngambekna sakampung. Tapi kalau masalah anaknya sholat, ninggalin tiis we ya. Yang geus dah kumaha hese maneh mah dibejaan teh. Udah gitu doang. Mestinya marah-marah beneran gitu nya. Nyaan ngambekna gitu nya ya. Harus marah beneran ya. Fa in lam taf'al dzalika kunta minal mustahinina bihuquqillahi ta'ala wa bidinihi. Kalau kita enggak lakukan tadi ya, enggak mau ngingetin, merintahin orang di rumah kita untuk sholat. Kalau enggak nurut diancam, dihukum. Kalau enggak nurut juga marahin dia. Sambil marahin dengan marah yang sungguh-sungguh, lebih marah, lebih keras marahnya, lebih besar marahnya dibandingkan kalau mereka hancurkan harta kita, rusakin harta kita. Kalau enggak lakukan itu, berarti kita, kata Habib Haddad, termasuk mustahini nabi hukukillah, orang yang meremehkan, menghina hak-haknya Allah. Dikiranya hak Allah ini lebih mahalan keneh piring pupus ibu-ibunya. Ini hak Allah, jauh lebih mahal dari segala-galanya. Ini hak Allah untuk disembah. Hak Allah itu untuk sembah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Dan ibadah Allah itu haknya untuk diibadahin. Dan ibadah yang paling besar, yang paling pokok adalah sholat. Kok bisa? Dia diem aja, dingin aja, nggak emosi ketika anak istri atau keluarganya atau siapapun yang ada di dalam rumah, dalam naungan dia untuk ninggalin sholat, dibiarin aja. Nah, berarti kalau orang kayak gini, kata Haddad, termasuk orang yang merendahkan, meremehkan hak-haknya Allah, dan termasuk orang yang merendahkan bihuquqillahi ta'ala wa bidinihi, dan merendahkan, meremehkan hak-hak agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaremehkeun, ngentengkeun, nganggap gampil, nganggap tepira gitu. Masa kita nganggap tepira masa tentang hak Allah dan hak agamanya Allah. Wa man aqabtahu wa ghadibta alaihi wa lam yamtasil. Lalu selanjutnya ceritanya kan ada yang sudah diingetin, dimarahin, diomelin, kita marah benar-benar sampai hukum dia, tapi masih aja nggak nurut. Ada aja kan ya ayat ya ibu. Nah, langkah selanjutnya kata Habib Haddad, waman aqabtahu wa ghadibta alaihi, siapa saja dari mereka yang sudah kamu hukum, sudah kamu marahi, walam yamtasil, tapi masih aja nggak patuh, wayan zajir, enggak juga meninggalkan sikap dia untuk ninggalin sholat, fa'abidhu anka, maka jauhin dia, dihijrahin, di lockdownin ibu-ibu tuh, tahu nggak, anaknya di lockdown, maksudnya dijauhin ya. Harus gitu, harus punya ghirah sama agama. Tujuannya sebenarnya bukan benci sama mereka, didik mereka ya. Tetap tujuannya untuk didik mereka. Gimana dulu? Ibu-ibu dah nggak usah diajarin masalah orang dulu mah bagaimana tegasnya untuk sholat ya. Bu aya naon ibu punya mun zaman baheula mah. Pakai sapu ya. Naon deui ibu? Pakai naon deui? Paranti sholat diceprot segala macam ya. Kadang-kadang pakai ikat pinggang ya. Macam-macam lah. Marahnya luar biasa, nggak dikasih jajan, mungkin nggak dikasih makan. Itu mereka menjalankan syariat. Orang-orang tua kita, orang-orang yang masya Allah, walaupun mungkin ilmunya nggak banyak, tapi prakteknya istimewa. Amaliyahna hebat-hebat, langsung karena praktek gitu ya. Nah, kalau gitu ceritanya, jadi harus gitu ya. Jadi jauhin dia, asingkan dia. Watrudhu minka fa innahu syaitan la khaira fihi wala barakata. Nah, dan usir dia dari kamu. Usir, disuruh diusir. Kalau kira-kira udah dikasih tahu nggak nurut, dimarahin, dipukul, masih nggak nurut, dijauhin, jauhin, dan usir dia. Kalau perlu usir dari rumah. Kalau kira-kira ya terpaksa juga. Kenapa? Kata Habib Haddad, karena sesungguhnya
dia adalah hakikatnya setan, kata Allah. La khaira fihi wala barakah. Enggak ada kebaikan pada orang yang enggak mau sholat, enggak ada keberkahan pada orang yang tidak mau sholat. Kalau kita mau berkah, siapapun mau berkah harus dimulai dengan sholat. Jadi usir, kata Allah. Kalau udah kayak gitu usir. Tega nggak? Wah, nggak tega, sayang segala macam. Nah yang itu tuh akhirnya kita nggak punya ketegasan tadi. Tahrumu muwalatuhu wa muasyaratu. Bahkan al-hadat haram kita bergaul dengan dia, berinteraksi sama orang yang ninggalin sholat. Walaupun itu anak kita, walaupun itu saudara kita. Wa tajibu mu'adatuhu wa muqata'atuhu. Wajib musuhin dia, wajib mutusin hubungan sama dia. Selama dia masih ninggalin sholat. Nah ini, memutusin silaturahim atau ya nggak apa-apa ini mah. Nggak semuanya mutusin itu hukumnya haram. Ada kalanya mutusin itu hukumnya wajib, seperti ini. Anak kita nggak mau sholat, putusin. Siapapun yang memutuskan hubungannya sama Allah, kita nggak ragu-ragu untuk memutuskan hubungan dia sama kita. Nunjukin kita kesetiaan kita yang hakiki adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang dulu kan gitu, saklek, tegas. Makanya relatif berhasil didik anaknya, banyak kan lebih berhasil dalam urusan agamanya. Begitu. Wa huwa minal muhadina lillah. Dia termasuk orang yang membangkang Allah wa rasulihi, dan membangkang pada Rasulnya. Kalau ninggalin sholat berarti pembangkang Allah, pembangkang Rasulullah. Nah ini dalilnya di mana? Ini disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Wahai Muhammad, kamu wallahu a'lam bihaqiqatil murad summa rasuluh. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu enggak akan mendapatkan satu kaum, satu kelompok yang memang benar beriman sama Allah, benar beriman sama hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Lalu dia saling kasih sayang sama orang yang melanggar, membangkang Allah dan Rasulnya. Kalau memang seorang dia iman sama Allah, sama hari akhir, hari kiamat, imannya benar, imannya sehat, gak mungkin dia damai sama orang yang membangkang Allah Subhanahu. Jadi gak ada damai sama orang pembangkang Allah. Dalam hal ini ninggalin sholat 5 waktu, bukan masalah sunnah nih, masalah wajib yang pokok banget, rukun Islam. Jadi harus tuh dimusuhin. Walau kanu aba'uhum au abana'ahum, walau mereka yang membangkang tadi adalah orang tua mereka, walaupun yang membangkang tadi adalah anak-anak mereka, au ikhwanahum, walaupun yang membangkang tadi adalah saudara-saudari dia, au asyiratahum, walaupun yang membangkang tadi adalah keluarga mereka. Sekalipun bapak kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, kakak adik kita, ataupun keluarga kita, mereka nggak mau sholat, harus kita musuhin. Nggak boleh rukun-rukun dalam hal itu. Prinsip ya. Kadang-kadang masalah lain bisa mutusin anak. Anaknya kenapa? Gara-gara apa? Misalnya nggak lebaran apa? Nggak mengasih sesuatu sama dia atau apalah ya. Bisa putus sama anaknya. Tapi masalah dia putusin hubungan sama Allah, dia nggak marah seperti marahnya dalam hal-hal lain. Maksudnya lebih tegas dalam masalah ini. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Nah, orang-orang yang kayak itu, yang nggak mau damai sama orang yang membangkang Allah, nggak mau damai sama orang yang membangkang Allah, dalam arti bukan benci hakikat sama dia, benci sama sifatnya. Kita mau dia berubah. Orang yang tadi yang nggak mau damai, nggak mau sayang-sayangan sama orang yang membangkang sama Allah, walaupun dia orang tua, anak, saudara ataupun keluarganya, kataba fi qulubihimul iman. Allah catat, Allah mantapkan, Allah kumpulkan iman pada hati mereka, Allah hukumi mereka, di hati mereka ada iman. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh dari Allah. Ruh di sini apa? Dalam tafsir disebutkan dengan pertolongan Allah. Allah dalam tafsirnya disebutkan binurin wa iman wa burhan.
Dan Allah kasih dia ruh, tadi artinya cahaya, iman, dan kekuatan hidayah, burhan, kekuatan hidayah. Jadi orang yang tadi, yang dia punya prinsip sama agama, kalau agama masalah sholat titik, pokoknya nggak ada kompromi masalah sholat titik, udah urusan sholat bodoh teing sahawai. Kalau udah sholat bodoh teing sahawai. Nggak peduli kalau orang ninggalin sholat, kita nggak mau damai sama dia. Bukan berarti benci zatnya ya, benci sama sifat tetap ya. Artinya kalau benci sama zat ya bakal jadi musuhan terus-terusan. Kalau benci sama sifat, kalau dia berubah kita bisa damai lagi, bisa kasih sayang lagi, bisa akrab lagi. Begitu ya. Intinya tentang sifat tadi, kita memerangi sifatnya. Nah, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, dan mereka akan dimasukkan sama Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai. Kalau di surga teh Ibu ya, Ibu akan duduk tuh ya di lantai ya. Kalau di surga di bawah lantai itu ada air yang mengalir, indah banget ya. Jadi kelihatan ngalirnya. Indah surga itu ya. Tembok-temboknya batu-batu mulia, emas, perak, luar biasa. Aya ibu anu tembokna anu batana terbuat dari emas, ada enggak? Boro-boro ada cincin gelang aja udah syukur banget ya dari emas ya. Cuman berapa gram malah. Surga mah itu mah jadi temboknya, jadi lantainya, jadi apa? Jadi batanya ya. Jadi keramiknya Masya Allah, yang miliar-miliaran tuh ya. Nah gitu. Bagaimana indahnya surga luar biasa, nggak bisa kita bayangkan. Khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka akan kekal di surga. Allah ridho sama mereka dan mereka pun ridho sama Allah. Setelah masuk surga nggak mungkin lagi orang bisa ada keluh kesah. Pasti ridho, puas, lepas semuanya. Ulaika hizbullah. Nah, bahkan Allah sebutin orang yang punya prinsip tadi, mereka adalah hizbullah, kelompoknya Allah. Mereka partainya partai Allah. Artinya orang punya prinsip tadi diakui sama Allah sebagai hamba Allah yang istimewa, hamba Allah terpilih. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa siapa saja yang masuk ke golongannya Allah, ke kelompoknya Allah, punya prinsip, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Fanafiyul iman anil muwadin alil muhadin. Sehingga dalam ayat ini ada isyarah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan iman pada orang yang masih sayang-sayangan sama orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dan membangkang wali rasulih dan membangkang pada rasulnya. Wa in kanu min aqrabil aqrabin. Walaupun yang membangkang tadi orang yang paling dekat sama kita, kerabat kita terdekat, anak, orang tua kita. Enggak peduli. Kalau udah urusan sholat harus tegas. Kalau nggak tegas, diisyaratkan dalam ayat ini seakan-akan dia orang nggak punya iman. Na'udzubillahi min zalik. Wa ghayatu ma yasmahu bihi lil 'ami al-ghafil al-mustagrik mahma fatathu salat. Maksimalnya apa yang kita bisa maklumin pada kaum awam yang lupa, yang sibuk mungkin dengan urusannya, kerjanya, usahanya, segala macam. Kalau dia ninggalin salat, an yaqdiyaha ma'at taubah anil audi ila misli zalik. Mestinya dia kalau misalkan kelewatan, mungkin tidur, mungkin kerja sampai lupa segala macam, wajib untuk qada salatnya sambil taubat nama Allah Subhanahu wa taala, janji untuk tidak kembali meninggalkan salat. Fa amal idha'ah fala. Adapun ninggalin salat maka enggak ada toleransi. Enggak ada toleransi dalam syariat pada muslim yang meninggalkan salat, enggak ada toleransi. Enggak ada maklum, enggak bisa maklum masalah itu. Itu prinsip kita tentang prinsip kita, kesetiaan kita, janji kita sama Allah Subhanahu wa taala, janji iman kita. Walaupun kita udah otomatis deh ketika beriman sama Allah, udah hal ini hal yang sudah mengikat seorang mukmin bahwa dia bakal mengaplikasikan imannya yang paling pokok, yaitu kewajibannya tadi tentang sholat. Kaifa wa alaihi fi ihrajis sholat an waqtiha ismun azimun wa in badara bi qadhiha. Bagaimana bisa dimaklumin orang yang ninggalin sholat
Sementara bagaimana bisa dimaklumin orang memaklumin ya. Orang yang ngeluarin sholat dari waktunya aja itu ada dosa yang besar walaupun dia buru-buru qadha. Orang ninggalin sholat tadi nggak subuh misalkan telat, malas bangun misalkan. Walaupun dia buru-buru mengqadha sholat jam 8 ketika bangun, itu dosanya besar luar biasa. Walaupun diqadha, dibayar utangnya, tetap dosa besar. Bisa habis dosanya ya dengan taubat. Nah, apalagi kalau orang ninggalin sholat sama sekali nggak diqadha. Bagaimana bisa memaklumin tadi? Nggak boleh maksudnya ya. Walaisa bi uzrin al isyghalu bid dunya wala bi ghairiha an sholati hatta tafuta. Enggak ada uzur ya. Tidak ada uzur, tidak ada maklum dari syariat ya. Sibuk dengan dunia ataupun sibuk dengan urusan-urusannya sehingga dia ninggalin sholat sampai sholatnya terlewatkan dari waktunya ya. Jadi enggak ada uzur apapun alasannya. Oh ini kan gini kan sibuk kan apa, enggak ada ya. Nggak ada alasan untuk ninggalin sholat sama sekali. Anu lain nu sejen mah aya alasanna. Wala uzra illa naum awin nisyan faqat. Nggak ada uzur ninggalin sholat pada waktunya kecuali kalau memang lupa, benar-benar lupa sama sekali ya. Atau dia tidurnya memang bukan tidur pas waktunya sudah masuk ya. Misalkan tidur ibu ya. Tidur jam 11 siang ya. Ngantuk mungkin ibu ya, capek banget mungkin habis ngapain ya, beres-beres satu rumah banget misalkan beres pisan sampai akhirnya capek luar biasa, zuhur nggak bangun, jam 1 nggak bangun, jam 2 nggak bangun, jam 3 nggak bangun, jam 4 Allahu Akbar sampai misalkan pangsa teh azan zuhur dikira azan zuhur, taunya azan asar. Gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau memang nggak bangun sama sekali, maka itu uzur, nggak dosa ya. Dengan syarat memang benar-benar tidak sadar, tidak menyadari bahwa dia meninggalkan sholat tadi, itu nggak dosa ya. Tapi tetap wajib qadha ya. Bukan berarti nggak sholat, tetap wajib qadha. Nah gitu. Wa ala wulatil umur. Lalu itu tentang orang tua. Nah di sini penyempurna dari bab sholat. Wajib juga ala wulatil umur, pada para pemerintahan. Ya, ini mah kita membaca kitab aja ya. An yahmilul amah, untuk menggiring, mengajarkan, memotivasi, mendidik masyarakat awamnya, masyarakatnya ala fi'lis sholatil maktubah, untuk sholat 5 waktu. Ya, jangan corona doang tegas-tegasan ya. Jangan yang lain-lain bisa tegas, segala macam urusan lain bisa tegas. Tapi masalah sholat kuduna tegas. Coba masyarakat orang wayahna kudu sholat, wah tegas gitu. Senang kita kalau gitu ya. Nah ini memang disebutin di kitab wajib Jadi pemerintah itu bukan ngurusin masalah dunianya aja, mestinya ngurusin juga masalah akhirat. Ngaji digiring untuk ngaji, ibadah digiring untuk ibadah, apalagi masalah sholat. Diurusin zakatnya, diurusin puasanya, diurusin hajinya, diurusin nikahnya, diurusin segala macam ya. Makanya disebut pemerintah, pengurus maksudnya, pengurus masyarakat ya. Nah, jadi wajib bagi mereka untuk giring masyarakatnya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kayak orang tua tadi, diperintahin, ya. Diingetin, dimusuhin kalau enggak ngurusin, enggak perhatian sama sholat. Ya. Kalau semuanya kompak, mulai dari rumah semuanya kompak untuk tegas masalah sholat. Semuanya saudara-saudara kompakan, tetangga-tetangga kompakan, sampai pemerintah kompak untuk dorong sholat. Masya Allah tuh kampung berkah banget ya. Hoyong tuh ibu seperti itu. Masya Allah, insya Allah kita bisa begitu ya. Wa alaihim an yuakibu min tarkiha kasalan bil qadri. Bahkan boleh bagi pemerintah, kalau pemerintahan Islam tapi ini ya, untuk menghukum mereka kalau mereka ninggalinnya karena alasan malas, dengan hukuman hukum bunuh. Bisa masyarakat pemerintah menghukum bunuh orang yang ninggalin sholat 5 waktu sampai 5 waktu tapi kalau itu ceritanya dalam pemerintahan Islam ya. Kalau itu sih cerita tentang pemerintahan Islam, taruhlah begitu. Wa zalika ba'dal istitabati in lam yatub, dan hal tersebut lalu boleh dihukum bunuh kalau mereka
sudah diminta taubat tapi nggak mau taubat baru dibunuh. Ya. Jadi kalau misalkan diminta taubat, dia taubat langsung qadha, ya nggak dibunuh. Ya. Wa alal wulati, lalu bagi para pemerintah tadi ismun azimun, ada dosa yang amat besar. Wa harajun, dan ada beban yang luar biasa besar. Ya. Jadi pemerintah itu bukan mudah, susah. Ya. Kalau kira-kira kita nggak bisa jadi pemerintah, lebih baik jangan jadi pemerintah, susah. Ya. Bukan urusan masalah ekonomi dan sebagainya, tapi urusan syariat juga di Allah PR-in nama mereka semua. Ya. Iza sakatu an zalika ma'al ilmi wa qasaru fil qiyami bihi. Jadi mereka bakal dapat dosa yang besar, dosa satu kampung atau satu wilayah yang dia urusin. Kalau jadi presiden berarti dosa satu negara. Ya. Kalau jadi provinsi berarti dosa satu provinsi. Ayo baraha tah rakyatna. Ayo. Riweuh teh Ibu. Kalau kita ngurusin dosa kita sendiri aja udah susah, apalagi sampai ngurusin dosa masyarakat. Ya sama kayak orang tua tadi. Bapaknya bakal nanggung dosa satu rumah. Ya. Kenapa? Itu tanggung jawab dia, anaknya, istrinya. Kalau misalkan diperintah, nggak ada ikhtiarnya gitu ya, nggak ada upaya biar anak atau orang yang ada di rumahnya untuk sholat. Ya. Tiis we, ya. Anaknya tidur waktu subuh, tiis we. Ya. Anaknya atau istrinya ya, tidur waktu zuhur atau sibuk atau main atau nonton segala macam waktu zuhur sampai nggak sholat zuhur, dingin aja tuh suaminya. Dosa, tanggung dosa tuh. Kenapa? Itu adalah dalam pengurusan dia, dalam wilayah dia. Ya. Nah begitu juga pemerintahan gitu ya. Nah, bisa dapat dosa banyak ya. Jadi pemerintahan itu bisa dapat pahala banyak, bisa juga dapat dosa banyak. Kalau dapat dosa banyak, pahala banyak gimana? Kalau misalkan dia ngupayain biar masyarakatnya patuh, iman, takwa sama Allah Subhanahu. Masya Allah, bisa jadi wali dulu ya. Bisa jadi wali Allah ya. Makanya disebutin dalam kitab sunnah bahkan ya. Kita cium tangan sama imamun adil. Imam, pemimpin atau pemerintah yang adil, sunnah ya. Karena mereka punya kemampuan kadang-kadang melampaui kemampuan ulama yang mumpuni ya. Kalau ulama mah cuma bisa bilang doang. Tapi kalau pemerintah bisa praktekin, bisa tekenin, bisa tegasin ya. Karena punya kuasa. Wala rohsoh ya. Jadi mereka bisa dapetin dosa itu semua kalau mereka diem ya. Kalau diem nggak pernah perintahin masyarakatnya untuk sholat ya. Mereka tahu bahwa perintah itu wajib ya. Mereka malas-malasan untuk tegakkan sholat, maka mereka dapetin dosa yang besar ya. Wala rohsoh lahum, nggak ada keringanan bagi mereka, bagi pemerintah fi tarki zalika, untuk ninggalin hal tersebut, perhatian masalah urusan kewajiban agamanya. Wa may yajri majrahu min umuriddin, dan apa saja yang berlaku berjalan seperti hal tersebut daripada urusan-urusan agama, mengenai zakatnya, mengenai puasa Ramadan wajib ya, mengenai haji tatkala ada yang mampu wajib mereka ingatkan juga. Walhamdulillahirabbil alamin. Beres bab pembahasan salat. Insyaallah minggu depan kita akan beralih ke pembahasan tentang zakat. Wallahu a'lam bishawab. Kirang langkung minta maaf Ibu